Ya, salam teman-teman mahasiswa. Kita bertemu kembali dalam lanjutan perkuliahan kita terkhusus untuk teman-teman dari pendidikan agama Kristen. Kita bertemu di pertemuan yang ketiga. Jadi sebelum ini tetap siapkan draft panduannya, dibaca dulu, dan kemudian ketika penyampaian materi silakan dicatat poin-poin yang penting yang saya sampaikan. Bagi nanti yang tidak jelas, bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya ketika kita tatap muka secara online. Jadi persiapkan dulu semua catatannya, dan kalau belum, videonya di pause dulu, download materinya, catat, bisa langsung lewat laptop, bisa juga langsung ditulis tangan. Oke, kita akan lanjut. Yaitu kita akan membahas masalah penelitian. Ya, kita review dulu bahwa apa sih yang harus kita cari dalam penelitian, yaitu adalah research gap atau kesenjangan penelitian, atau disebut juga celah penelitian. Nah, ini yang akan penting dan yang mendasari penelitian kita. Baik tidaknya, lolos tidaknya ya di sini, di dalam research gap. Nah, dalam research gap sendiri ada teori dan juga ada masalah. Temuan kemarin kita sudah membahas teori nih. Jadi jangan bermacam-macam dengan teori. Jika Anda tidak terlalu menguasainya, ya Anda harus menguasainya. Entah bagaimana caranya, gimana. Karena untuk penelitian ya Anda harus expert di teori yang hendak Anda angkat. Sedangkan teori ya beda spesialisasinya antara satu orang dengan yang lain, yang itu nanti akan menjadikan keunikan atau research gap yang akan Anda cari. Tetapi bukan hanya teori, tetapi dipadukan atau dikaitkan dengan masalah penelitian. Dan hari ini untuk mencapai research gap kita akan mempelajari tentang bagaimana mengangkat masalah penelitian, terkhusus masalah penelitian di penelitian pendidikan, dan juga saya akan memberikan review tentang masalah penelitian di penelitian sosial dan teologis yang semester lalu atau MP1. Setidaknya bisa menambah karena kemarin masih ada beberapa kelemahan yang Anda tuliskan dalam proposal Anda. Oke. Menemukan masalah ya tidak jauh seperti semester yang lalu, saya ulangi tapi saya akan lebih dalam. Anda perlu 3 hal ini: memperdalam teori yang Anda kuasai, peka terhadap keadaan sekitar, dan melihat kemampuan Anda terhadap masalah tersebut. Ya, memperdalam teori ya mau tidak mau, seperti pertemuan yang pertama, mencari spesialisasi Anda. Dan yang kedua ya peka, mau mengangkat masalah apa yang ada di sekitar Anda, atau bisa juga yang terjadi di kelas yang Anda amati atau yang Anda ampu. Dan yang terakhir, lihat dulu kemampuan Anda ketika Anda mau menyelesaikan permasalahan tersebut. Mampu nggak tuh? Jangan ya coba-coba Pak, siapa tahu bisa, berani Pak, tapi tidak capable dan akhirnya hanya bingung sendiri. Oke, kita masuk yang pertama, memperdalam teori yang kita pelajari. Jadi semakin Anda sungguh-sungguh mendalami teori yang Anda pelajari, Anda memutuskan saya mau di spesialisasinya di sini nih, maka akan muncul banyak pertanyaan. Tetapi sebelum atau mungkin Anda belum sampai fase itu, belum tahu spesialisasinya, ya Anda harus pilih dulu. Saya mau mendalami teori yang mana. Nah, caranya gimana? Pertama ya Anda harus cari semua buku-buku referensi terkait penelitian tersebut. Ketika buku-buku itu dikumpulkan, dibaca. Apa sih bedanya buku ini dengan buku yang lain? Padahal ngajarinya sama ini, misalnya metode belajar, apa kelebihannya dari buku yang lain? Oh, ternyata macamnya banyak. Ternyata dari macam ini juga bisa kita kembangkan sendiri misalnya.
Dan setelah dari buku tersebut, Anda juga harus mengembangkan dan tidak boleh puas begitu saja. Wah, saya sudah ngerti nih teorinya, cukup saya ngerti teorinya dan pasti saya akan terbantu. Tidak. Anda juga harus melihat semua penelitian yang telah beredar di dunia ini. Didapat dari mana penelitian tersebut? Ya, penelitian tersebut didapat dari jurnal-jurnal penelitian. Maka ketika buku kemudian ditambah dengan Anda membaca jurnal-jurnal penelitian yang terbarukan, maka Anda akan semakin komplit mengetahui teori tersebut. Dan ada satu sisi yang membuat Anda tidak puas. Dan ketidakpuasan itu pasti akan terwujud dari pertanyaan. Kira-kira kalau begini gimana ya? Kira-kira kalau itu seperti itu, dibuat seperti itu, bagaimana ya? Nah, ketika Anda sudah sampai ke situ, mendalami teori dengan sungguh-sungguh, membaca juga jurnal-jurnal penelitian yang sudah beredar, meskipun hanya abstraknya saja, maka hal yang selanjutnya Anda lakukan adalah mendaftar semua pertanyaan yang terkait dengan teori tersebut. Nah, jika tidak ada yang terjawab, ya itu akan menjadi calon masalah Anda. Tetapi semakin banyak pertanyaan Anda bisa menjawab, oh ya, tambah pengetahuannya. Tetapi bagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa Anda jawab, Anda harus berikan perhatian khusus kepada hal tersebut. Karena apa? Karena mungkin bisa Anda angkat menjadi masalah penelitian. Jadi ketika Anda sudah membaca buku, teori, membaca jurnal-jurnal, maka daftar saja semua pertanyaannya dan carilah jawabannya, pertanyaan yang liar yang muncul dalam benak Anda. Ya, kembali lagi screening buku, screening jurnal. Dan bagi pertanyaan yang tidak terjawab, maka itu calon potensial sebagai research gap masalah yang Anda akan angkat nantinya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini salah. Jadi penelitian sosial pendidikan karakter ya, bukan biblika. Pendidikan karakter dan kebudayaan. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kamu mau fokus di pendidikan karakter, bisa nggak ya pendidikan karakter dihubungkan dengan budaya? Maka akan muncul tuh pendidikan karakter itu apa saja ya. Anda akan pelajari banyak teorinya. Misalnya dihubungkan dengan budaya. Sudah ada kayak pendidikan karakter yang ada hubungannya dengan budaya Longko atau Siri, atau tradisi Masuru, tradisi Didosa atau Mantunubai misalnya, yang ada mistisnya tapi apakah ada di dalamnya pendidikan karakter budayanya? Nah, kalau Anda muncul pertanyaan-pertanyaan tersebut ya dilist semua dan dicoba dicari jawabannya. Oh, ternyata Longko sudah ada, ditulis oleh ini, berarti yang lainnya. Oh, ternyata bisa diaplikasikan dari pendidikan karakter Longko, bisa dicarikan yang lainnya. Nah, itu akan bisa menjadi calon masalah yang Anda angkat. Jadi, list saja dulu, daftar semua pertanyaannya. Dan apabila Anda kebingungan dan tidak bisa menjawabnya, berarti itu calon masalah penelitian Anda. Kalau penelitian pendidikan gimana? Kalau tadi sosial ya, di MP1 kemarin. Kalau sekarang penelitian pendidikan, misalnya Anda serius mempelajari teori strategi pembelajaran, kemudian dihubungkan dengan minat budaya. Ya, jadi misalnya strategi pembelajaran ada inquiry, mandiri, dan yang lainnya. Misalnya strategi pembelajaran dalam budaya kerjasama, gotong royong, panen, meningkatkan budaya kerjasama, gotong royong, dan ucapan syukur misalnya ketika panen, dan seterusnya. Bisa nggak ya bahwa dalam strategi pembelajaran kita bisa melibatkan nilai-nilai baik dalam budaya ini? Nah, itu bisa menjadi satu penelitian untuk membuat suatu model strategi pendidikan. Jadi semakin Anda banyak bertanya, semakin Anda mencari jawabannya, dan jawabannya tidak diketemukan, maka itu adalah kesempatan besar untuk menjadi masalah penelitian. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menemukan masalah. Yang kedua adalah Anda harus peka terhadap keadaan sekitar Anda. Nah, masalah penelitian ini bisa dua hal tuh. Masalah yang bersifat positif maupun masalah yang bersifat negatif. Masalah positif sendiri mengacu pada nilai lebih dari satu konteks. Jadi ada hal yang positif, ada hal yang baik, ada hal yang
bisa diekspos secara mendalam. Nah, itu jadi masalah positif. Contohnya seperti itu, pendidikan toleransi, pendidikan moderasi beragama, dan seterusnya. Misalnya Anda melihat ada sekolah yang ternyata kok pendidikan moderasi beragamanya baik ya, keberagamannya baik. Nah, Anda ingin meneliti bagaimana kurikulumnya, bagaimanakah strategi pembelajarannya, bagaimana metode dan media pembelajaran dalam menghasilkan pembelajaran yang moderat seperti itu. Nah, itu adalah masalah yang positif yang bisa Anda angkat. Tidak serta-merta bahwa masalah itu selalu negatif atau buruk. Namun kita juga bisa mengangkat masalah yang sifatnya negatif. Seperti contoh, mengacu pada permasalahan aktual yang sering dihadapi atau sedang dihadapi. Misalnya seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, miras, dan yang lainnya. Jadi Anda tergerak ingin membuat suatu pendidikan moral, mungkin peranan orang tua dalam konseling persahabatan, dalam pendidikan persahabatan dengan anak, dalam pendidikan karakter, penanaman pendidikan karakter dalam menangani pergaulan bebas dan seterusnya. Maka ya Anda bisa mengangkat masalah negatif yang ada di sekitar Anda. Lalu gimana Pak contoh masalah positif dan negatif? Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini masalah sosial ya yang di MP1 kemarin saya nge-review sekaligus supaya kalau ada yang tertarik untuk mengangkat di sosial, Anda harus perhatikan ini. Contoh, Anda melihat gambar ini adalah foto dari GKJ, Gereja Kristen Jawa, Joyotinaratan dan Masjid Al-Hikmah. Ini ada di Solo, Surakarta, di dekat Singosareng. Mereka sudah lama berdiri dan akur. Nah, kemudian Anda bertanya, kok bisa ya akur? Maka ada juga peneliti yang telah meneliti. Hamidah Tifal El Yasindar. Dia meneliti resolusi dan negosiasi konflik dalam mewujudkan keharmonisan. Nah, Anda juga mungkin tertarik, bisa ya, kira-kira di tempat lain ada nggak ya yang seperti ini? Dan bisa dikaitkan dengan pendidikan, misalnya pendidikan dalam kerangka toleransi, studi kasus antara gereja apa dan masjid, atau gereja dengan vihara, atau gereja dengan tempat ibadah lainnya. Nah, Anda bisa mengangkat masalah positif seperti ini. Jadi Anda harus melihat konteks secara positif dan kemudian Anda bertanya, apa ya keunikan yang bisa saya pelajari secara mendalam dari hal tersebut. Hal ini juga bisa dihubungkan dengan pendidikan resolusi konflik dan seterusnya. Bahkan dari penelitian Hamidah Tifal El Yasenda kita bisa lagi bagaimana pendidikan toleransi antar generasi. Jadi ini sudah berdiri sejak lama, setidaknya sudah ada 2 generasi atau mungkin hampir 3 generasi dalam gereja tersebut, dan kok bisa pendidikan toleransi antar generasi ini terus terjaga. Apa rahasianya? Nah, itu bisa juga dicari. Nah, ini kalau masalah positif di ranah sosial ya. Kalau masalah negatif ya contoh seperti ini judul penelitiannya. Pendidikan agama Kristen bagi remaja putus sekolah. Sebenarnya pendidikan agama Kristennya harus dispesifikkan lagi, tapi tidak apa-apa. Kita melihat konteksnya ini. Konteks masalah yang negatif, dan ini bisa untuk diangkat untuk menjadi penelitian. Jadi kalau Anda melihat konteks yang negatif, lalu Anda harus pertanyakan, kira-kira kalau saya angkat teori ini, kira-kira nanti saya akan memberikan rekomendasi seperti apa ya? Rekomendasinya bisa mengatasi masalah tersebut enggak ya? Atau rekomendasinya nanti bisa bersifat substantif tidak ya? Benar-benar masuk sampai ke dalam, atau hanya di permukaan saja yang kayaknya enggak jelas, atau bisa masuk. Nah, Anda harus yakin sendiri dulu. Teori yang Anda angkat diharapkan bisa mampu menyelesaikan masalah tersebut dan Anda tahu benar masalah tersebut. Nah, ini contoh masalah positif dan negatif di ranah sosial MP1 kemarin ya. Lalu kalau di penelitian pendidikan gimana Pak? Nah, kita coba melihat seperti ini. Ada judul pembelajaran toleransi. Upaya guru pendidikan agama Islam dalam menangkal paham radikal di sekolah. Nah, ini penelitian dari jurusan PAI ya. Bisa nggak ini kita ambil untuk penelitian pendidikan agama Kristen? Ya sangat bisa. Jadi ini masalah
positif. Bagaimana sih pembelajaran toleransi, dan Anda kemudian membuat suatu penelitian tindakan kelas di dalamnya. Anda memberikan suatu upaya untuk memberikan pembelajaran toleransi, dan itu kalau dalam yang Anda lihat tersebut masalahnya adalah menangkal paham radikal, tapi positifnya adalah ada pembelajaran toleransi dilakukan dengan PTK, melakukan upaya-upaya pembelajaran toleransi. Ini adalah masalah positif yang Anda juga bisa angkat untuk penelitian pendidikan. Tinggal kembali ke Anda. Anda tertantang untuk masalah yang bagaimana. Kemudian masalah negatif dalam penelitian pendidikan. Apakah bisa itu, Pak? Ya, sangat bisa. Anda misalnya mengangkat seperti itu yang ditulis oleh Duma Surtauli. Upaya meningkatkan hasil belajar. Berarti masalahnya ada pada hasil belajar. Penulis ingin meningkatkan hasil belajar yaitu dengan metode pembelajaran berbasis tugas. Nah, kita nanti akan ngerti, bisa nggak ya, ningkat nggak ya, kalau nggak ningkat gimana, atau gimana memang benar-benar tipsnya itu biar meningkat. Nah, itu adalah penelitian tindakan kelas juga, atau PTK penelitian tindakan. Ada tindakan yang Anda berikan dan Anda membahasnya secara kualitatif. Nah, tadi peka terhadap masalah yang ada di sekitar Anda. Dicontohkan bahwa ada masalah yang bersifat positif dan ada masalah yang bersifat negatif. Tinggal Anda mau pilih yang mana tuh? Saya mau pilih masalah yang negatif, Pak. Saya mau pilih masalah yang positif, ya semuanya baik. Saya mau memilih penelitian sosial yang ada kaitannya dengan PAK, Pak. Oke. Saya mau tertarik nih, Pak, di penelitian pendidikan. Kayaknya kok dengan murid-murid saya sangat tertarik ingin manajemen kelas dan seterusnya. Ya, boleh juga. Tapi ya Anda harus peka masalah apa yang Anda akan angkat. Nah, terakhir, untuk menemukan masalah ya Anda harus melihat kapabilitas dulu terhadap masalah yang mau Anda angkat. Anda tidak boleh asal-asalan mengangkat masalah, karena masalah yang diangkat harus dipertimbangkan kerumitannya. Jangan seolah-olah sok bisa dan sok tahu teorinya, yang penting nanti jadikan penelitian. Wah, nggak butuhlah teori-teori, yang penting nanti bisa dicocok-cocokkan. Nah, itu masalah dan biasanya pasti akan kacau dalam bimbingan. Atau ketiga, Anda harus mempertimbangkan apakah Anda benar-benar bisa memberikan satu celah kontribusi terhadap masalah tersebut. Dan kalau yang terakhir ini, ya ini jadi self reminder, peringatan bagi Anda. Nanti kan bisa dicari setelah penelitian semuanya itu. Nah, tidak semudah itu. Kalau Anda membangun dalam dasar yang tidak baik, pasti nanti penelitian Anda akan susah dan juga mungkin tidak lulus atau tidak dapat menghasilkan penelitian yang baik, yang hanya sampai pada permukaan atau kulit, tidak sampai benar-benar membahas tentang substansi masalah yang Anda sedang teliti. Jadi bagian ketiga ini, ketika Anda melihat masalah, mau menemukan masalah, lihat dulu kapabilitas Anda, bisa nggak ya? Tertantang sih tertantang, tapi bisa nggak ya? Bisa nggak saya melakukan ini? Tapi kalau Anda ya masih ragu-ragu, tetapi Anda ada ketertarikan dan sukacita, berarti ya Tuhan sedang memberikan permasalahan tersebut untuk jadi judul penelitian Anda. Tinggal Anda nanti menjalani, tapi siap-siap bahwa jalannya ya pasti tidak pernah jalan yang mulus, tapi Tuhan berjanji akan menyertai. Wah, seperti lagu ya. Tapi intinya ya seperti itu. Anda harus melihat dulu kemampuan Anda terhadap masalah yang Anda angkat. Apakah Anda sanggup terhadap itu? Nah, ketika Anda sanggup, maka Anda bisa meneruskan untuk menjadi satu penelitian. Nah, bagi saya pesannya ya sederhana saja. Angkat masalah penelitian yang sesuai passion, tetapi tetap netral dan bersikap profesional. Angkat yang sesuai dengan passion Anda, tapi Anda harus netral dan bersikap profesional. Bersifat profesional berarti Anda harus benar-benar masuk sampai ke substansi masalah yang sedang Anda teliti. Nah, itu tadi bagaimana kita menemukan masalah dalam penelitian. Nah, ada bagian ini,
bagaimana sih kita akan menentukan syarat masalah penelitian yang baik. Jadi ketika Anda mengangkat penelitian, mungkin kemarin sudah saya berikan masukan, ini akan saya tambahin sehingga Anda bisa benar-benar mengerti dan bisa menilai apakah masalah yang saya angkat ini benar-benar masalah yang baik dan layak untuk dijadikan penelitian. Mari kita lihat bagaimana syarat untuk masalah penelitian yang baik. Yang pertama adalah Anda harus netral pada masalah yang sensitif. Kemudian Anda harus fokus atau spesifik pada satu bidang masalah tertentu. Kemudian ketiga, menghasilkan perdebatan atau diskusi. Keempat, tidak asumtif. Dan kelima, ada harapan bahwa masalah yang Anda angkat ini bisa dikaitkan dengan teori. Apa itu Pak masuknya dari semua itu? Mari kita lihat, kita cermati bersama-sama dengan pelan-pelan. Pertama tuh, netral pada masalah sensitif. Kadang ada yang mengangkat karena passion ya. Saya itu ingin Pak meneliti tentang KDRT dan ingin memberikan solusi pendidikan supaya suami istri tidak KDRT. Kenapa demikian? Mungkin Anda pernah mengalami KDRT di rumah Anda. Ayah memukul ibu atau ibu memukuli ayah, kebalikannya seperti itu. Namun akan jadi masalah ketika Anda tidak bisa bersifat netral dan perasaan Anda terbawa ke dalam tulisan itu. Maka nanti tulisan Anda itu tidak akan beralur dan cenderung sensitif dan banyak muncul asumsi-asumsi dari penulis yang membuatnya tidak jelas. Nah, itu harus sangat diperhatikan oleh para penulis. Apakah nanti perasaan saya masuk ke dalam ya? Karena saya juga salah satu bagian yang akan saya teliti. Misalnya juga contoh-contohnya seperti ini, masalah sensitif, broken home, yatim atau piatu, KDRT, dan seterusnya. Nah, penulis harus jadi orang yang benar-benar netral supaya apa? Tulisannya tidak punya perspektif judgmental atau menghakimi. Ya, orang yang korban KDRT pasti seperti ini. Ya, belum tentu semuanya. Atau orang yang melakukan KDRT itu pasti bermasalah, masalahnya seperti ini pasti jelek. Nah, itu adalah judgmental yang dialami karena sebagai participatoris atau yang juga ikut dalam menjadi korban yang merasakan. Jadi tidak akan mencari fakta yang nyata, tapi akan kebanyakan menulis perasaan. Nah, itu akan bermasalah pada masalah yang Anda angkat. Karena masalah yang Anda angkat itu menjadi tidak real. Lalu kemudian masalah yang diangkat harus fokus dan spesifik. Fokus dan spesifik ya berarti tidak umum. Contoh seperti ini. Masalah kenakalan remaja ini tidak baik. Kenapa? Karena masalah kenakalan remaja ini sangat luas. Kalau Anda wawancara nanti misalnya anak, kamu masalah kenakalan remaja apa? Kita tidak tahu. Misalnya masalah kenakalan remaja itu ada seks bebas, ada mungkin merokok, tawuran, judi, minum-minuman keras, dan seterusnya. Nah, Anda harus sampai spesifik ke situ. Kenapa? Supaya ketika Anda mencari data di lapangan, data yang dicari merupakan data-data yang benar-benar spesifik yang nanti bisa dikaitkan dengan teori. Semakin spesifik fokus masalah yang Anda angkat, semakin bagus dan semakin berbobot penelitian Anda. Kenapa? Karena pasti nanti dalam pembahasan tidak akan melebar kemana-mana dan tidak ngomongin hal-hal yang umum dan seharusnya, tetapi ada penemuan-penemuan baru meskipun kecil dalam pembahasan tersebut. Nah, itu lebih berharga dan lebih value. Jadi ada kebaruan yang kamu munculkan ketika kamu mengangkat masalah yang fokus dan spesifik. Kemudian selanjutnya, masalah yang Anda angkat itu harus menghasilkan perdebatan atau diskusi. Kenapa? Karena masalah yang diangkat tidak boleh masalah yang sederhana dan wah udah langsung terjawab begitu saja. Tidak, ini bukan makalah tapi ini penelitian. Jadi masalah yang Anda angkat dan kemudian teori yang Anda bawa, mereka itu harus berantem. Dan ketika berantem menghasilkan suatu perdebatan atau diskusi. Contoh ini yang closing statement yang ya selesai.
guru seharusnya dapat meningkatkan siswa. Ya udah selesai, guru harus meningkatkan, selesai. Memang jadi pembahasan apa nanti? Tidak bisa. Tapi kalau kita membuat suatu statement terkait dengan masalah penelitian melalui upaya dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan dapat menaikkan minat siswa dalam belajar misalnya. Jadi ada suatu keraguan-keraguan, tapi juga ada keyakinan di dalamnya, dan pasti penggunaan metode tersebut dalam menggunakan menaikkan minat belajar siswa ya akan menimbulkan perdebatan. Kok bisa? Bagaimana caranya? Kalau nggak bisa, tantangannya apa saja? Nah, itu menghasilkan perdebatan. Tapi kalau guru seharusnya dapat meningkatkan minat siswa, ya sudah. Entah apapun ya, guru pokoknya harus meningkatkan minat siswa. Maka hal yang demikian, masalah yang demikian tidak bisa menimbulkan suatu perdebatan yang mendalam atau hanya perdebatan di permukaan saja. Yang pertama tadi tidak terbawa perasaan, kedua fokus, ketiga menghasilkan perdebatan, keempat ya masalah yang Anda angkat itu fakta. Nggak boleh asumsi, nggak boleh menurut perasaan saya, menurut penglihatan saya, menurut apa yang saya rasakan. Tetapi ya boleh statement itu, tetapi harus didukung oleh data yang lain atau didukung oleh teori-teori yang lain yang Anda bisa dapat dari jurnal. Contohnya seperti itu. Menurut saya hasil belajar yang rendah karena metode yang monoton. Itu hanya menurut saya tuh. Tapi kalau kita dalam latar belakang menuliskan yang seperti ini, menurut saya hasil belajar yang rendah karena metode yang kurang kreatif. Hal tersebut didasari dari keterangan siswa, dari keterangan kepala sekolah, dan kemudian juga ada pula beberapa hal bahwa ada penelitian bahwa hasil belajar itu berpengaruh kuat pada metode, sehingga metode yang digunakan akan berpengaruh pada hasil belajar. Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah sesuatu hal yang tidak asumtif atau Anda mengangkat masalah yang benar-benar terjadi, real terjadi, aktual atau sedang hangat terjadi, dan Anda berusaha untuk menyelesaikannya. Ini yang keempat. Anda tidak boleh sensitif pada masalah yang sensitif. Anda harus fokus, kemudian harus menghasilkan perdebatan, kemudian tidak asumtif, dan yang terakhir ada harapan dikaitkan dengan teori. Asumtifnya ini dihapus ya. Jadi yang terakhir, syarat masalah yang baik adalah ada harapan dikaitkan dengan teori. Contohnya seperti ini nih. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan baik. Ya udah, selesai. Tapi kalau kita menulisnya seperti ini, permasalahan tersebut dapat didalami lebih dalam melalui teori ini, sehingga diharapkan hasilnya nanti seperti apa. Nah, jadi ada teori yang nanti bisa dikaitkan, dan masalah dan teori yang saling berkait ini nanti menimbulkan perdebatan dan pada akhirnya akan menimbulkan research gap. Ciri khas dari penelitian Anda, kesenjangan penelitian yang belum pernah dibahas oleh orang lain dan menghasilkan satu kebaharuan atau novelty. Nah, ada 5 hal tersebut yang harus benar-benar menjadi dasar Anda ketika membuat masalah penelitian. Yang pertama, harus netral pada masalah sensitif, fokus, mencari masalah yang menimbulkan perdebatan, kemudian tidak asumtif, dan yang terakhir ada harapan untuk dikaitkan dengan teori. Nah, itu tadi syarat-syarat untuk bagaimana kita bisa membuat suatu masalah penelitian yang baik. Nah, masalah pada penelitian pendidikan sendiri itu ya biasanya dinamikanya meliputi ini. Karena kita di MP2 ngomongin tentang kelas, biasanya yang ngomongin tentang hasil belajar, prestasi belajar, minat belajar, motivasi belajar, keaktifan, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini nih, penelitian tindakan kelas. Upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jadi masalahnya apa? Hasil belajar. Upayanya dengan metode lectures vary. Mungkin itu bacanya ya, bahasa Inggris. Lectures vary. Ini juga PTK, masalahnya hasil belajar. Upaya meningkatkan hasil belajar IPS
dengan metode pemberian tugas dan media. Variabelnya ada metode pemberian tugas dan media pembelajaran, PTK. Ada upaya-upaya untuk meningkatkan hasil pelajaran. Ini kuasi eksperimen. Efektivitas metode fisika gasing terhadap hasil belajar. Berarti masalahnya adalah hasil pembelajaran di kelas tersebut. Lagi ini kuasi eksperimen ya, bukan PTK. Pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi belajar siswa. Masalahnya sekali lagi adalah prestasi belajar siswa. Nah, ini adalah yang contoh R&D penelitian saya, misalnya masalahnya adalah generasi alfa di gereja Toraja. Maka saya dan teman-teman menyusun model ibadah sekolah minggu kreatif inovatif. Masalah penelitiannya adalah podcast. Gimana ya podcast bisa jadi media dalam pembelajaran aktif kreatif? Ya, ini jadi satu hal yang mau saya temukan meskipun ini belum selesai saya tulis. Nah, tersebut kita bisa melihat masalah-masalah yang bisa Anda lakukan, Anda bisa kembangkan juga melalui penelitian tindakan kelas, kuasi eksperimen ataupun research and development. Tinggal Anda pilih tuh yang mana dinamika kelas yang mau Anda angkat. Asal masalah penelitiannya meliputi syarat-syarat tadi dan bagaimana menemukan masalah penelitian, ya Anda harus mengikuti hal yang tadi. Dan ini pesan dari saya yang terakhir, angkat masalah yang fokus, cukup memberikan perdebatan dan tidak perlu bertele-tele. Jadi ya cukup ini yang bisa nanti Anda akan angkat untuk bisa menjadi satu masalah penelitian yang bagus. Ya, demikian presentasi saya. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal ini bisa dicatat dulu. Dan jangan lupa semuanya panduannya harus dicatat dulu dan nanti bisa dikirimkan melalui absen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.